Halo Sobat PPK 2021, kali ini kita akan membahas field report hari yang kedua kompetensi teknis PPPK 2021 di tahap yang kedua untuk formasi guru kelas SD. Oke, kita akan mulai di pertanyaan pertama yang ditemukan di hari kedua ini adalah Asia Tenggara, ya, berkaitan dengan Asia Tenggara yaitu adalah Sirkum Pasifik dan Mediterania. Akibatnya apa? Begitu dari testimoni. Yaitu apa? Kita akan bahas terlebih dahulu pertemuan jalur Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania terjadi itu bisa mengakibatkan atau menyebabkan terdapat banyak gunung api ya mau aktif maupun tidak aktif di kawasan Asia Tenggara sehingga itu adalah penciri utamanya dengan adanya jalur Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kita waspadai bentuk-bentuk yang lain ya. Sini kami membuat salah satunya adalah apa yang dimaksud dengan jalur lipatan Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania dimulai dari pegunungan Alpen di Eropa dan bersambung ke pegunungan Himalaya di Asia, lalu masuk ke wilayah Indonesia melalui Pulau Sumatera. Sirkum Mediterania ke Indonesia membentuk dua busur, yaitu busur dalam vulkanik dan busur luar non-vulkanik. Sirkum Mediterania di Indonesia membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kemudian peluang soal yang lain adalah apa yang dimaksud dengan jalur Sirkum Pasifik. Kalau tadi Mediterania, ini Pasifik ya. Sirkum Pasifik sendiri dimulai dari barisan pegunungan Andes di Amerika Selatan, lalu bersambung ke pegunungan Rocky di Amerika Utara, Jepang hingga Filipina. Jalur ini memasuki wilayah Indonesia juga melalui Pulau Sulawesi. Sirkum Pasifik juga bercabang ke Pulau Halmahera dan akhirnya sampai Papua. Kemudian apa akibat dari banyaknya negara ASEAN yang dilewati oleh Sirkum Pasifik? Letak geologis ASEAN pada jalur Sirkum Mediterania adalah berasal dari Eropa, Himalaya, Arakan, Yoma, Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan Banda. Sementara pada jalur Sirkum Pasifik bermula dari Amerika, Jepang, Filipina, Sulawesi, dan Kepulauan Banda. Sehingga negara-negara di ASEAN banyak yang memiliki gunung aktif ya atau gunung berapi baik aktif maupun tak aktif. Nah, mengutip dari berbagai sumber ada dampak positif dan negatif dari dilaluinya negara-negara ASEAN oleh Sirkum Pasifik dan Mediterania. Ya, ini berikut ini sumber dari Detik Edu telah merangkumnya yaitu 1. Karena dilalui jalur gunung berapi, maka memiliki tanah yang subur. 2. Cocok sebagai lahan pertanian. 3. Rawan gempa bumi, dan 4 adalah rawan letusan gunung berapi. Oke, selanjutnya di FR hari yang kedua ini pengamalan Pancasila lagi-lagi muncul, baik itu pengamalan di setiap sila-silanya ataupun berkaitan dengan arti dari lambang atau filosofi dari lambang itu. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, rantai, emas, kemudian ada persatuan Indonesia, pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kepala banteng, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, padi dan kapas. Mari kita kembali mengulas semua kemungkinannya. Oke, yang kedua, ya alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila yang pertama Pancasila, ya. Apa filosofi dari bintang emas tersebut? Filosofinya adalah berkaitan dengan apa? Yaitu berkaitan dengan bahwa bintang emas itu menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia ya, sehingga berbunyi adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Nah, ini yang muncul di hari yang pertama juga nih sebenarnya. Di hari kedua muncul kembali yaitu arti rantai pada lambang sila kedua dari Pancasila. Nah, ini kira-kira apa ini rekan-rekan nih? Ya, arti lambang sila kedua. Nah, jadi ketika kita melihat gambar atau lambang dari sila kedua itu kan rantai emas. Tapi kalau kita zoom lagi ya, kita amati lebih detail lagi, ternyata ada dua bentuk ya, dua bentuk. Dua bentuk itu apa saja? Ada persegi atau ada kotak begitu, dan juga ada
yang lingkaran. Nah, itu memiliki filosofi berbeda. Mata rantai berbentuk segi empat atau kotak itu melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lain yang perlu bersatu dan saling membantu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Oleh karena itu, di sila kedua berbunyi adalah kemanusiaan ya yang adil dan beradab, gitu ya. Berarti jawaban yang tepat apa untuk soal ini? Jadi melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik yang B. Kemudian yang nomor 4, pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di rantainya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud, ya, kita tahu bahwa di sila yang ketiga itu berbunyi adalah Persatuan Indonesia. Nah, seperti halnya pohon beringin, ya, di mana kita ketahui bahwa pohon beringin itu sendiri itu kan sulurnya banyak. Artinya apa? Banyak itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda itu melambangkan apa? Diversitas atau keberagaman suku, keturunan, agama yang berbeda-beda di Indonesia. Namun meskipun berbeda, mereka tetap satu, ya, sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Sebagaimana sulur-sulur yang berbeda masih ada pada satu pohon, itu pohon beringin. Maka jawabannya adalah A. Nomor 5. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah, ya, banteng sendiri, ya, memiliki filosofi di dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, ya, filosofinya adalah bahwa banteng itu sendiri adalah hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Jawabannya adalah A. Di FR hari yang pertama bentuknya adalah aktivitas seorang peserta didik yang diskusi. Itu pengamalan sila keberapa? Jawabannya adalah sila keempat juga. Nomor 6. Padi pada lambang sila kelima Pancasila melambangkan, ya, di sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlambangkan padi dan kapas, di mana padi merupakan lambang dari pangan, sedangkan kapas merupakan lambang dari sandang. Maka jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya di nomor yang ketujuh muncul FR kembali. Kalau yang kemarin adalah siklus, ya, siklus yang berkaitan dengan lalat, ada yang dapat lalat, ya, kemudian ada yang dapat capung begitu. Di hari yang kedua ini ada yang mendapat belalang atau kecoa. Di mana belalang dan kecoa memiliki 3 tahapan, ya rekan-rekan, ya. Kenapa? Karena dia sama-sama metamorfosis tidak sempurna, ya. Jika tidak sempurna maka hanya terdiri atas 3 fase saja, yaitu telur, nimfa, dan imago. Nimfa adalah hewan muda dan imago adalah hewan dewasa. Mari kita pelajari lebih detail semua kemungkinan, ya. Nah, perbedaan yang seperti yang saya sampaikan tadi, metamorfosis ada yang sempurna dan tidak sempurna. Bagi yang mengalami metamorfosis sempurna, maka dia melalui stadium telur, larva, ya, telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan yang tidak sempurna melalui 3 stadium saja. Stadium telur, stadium larva atau nimfa, dan juga imago. Oke, kita ke bentuk soalnya. Nomor 8. Daur hidup kata yang benar adalah, ketika dapat soal ini kita baru mengklasifikasikan dia metamorfosis apa. Ya, tepat. Dia metamorfosisnya adalah metamorfosis sempurna karena mengalami perbedaan di setiap fasenya sebanyak 4, yaitu apa? Telur, kemudian berudu, kemudian kata muda, dan kata dewasa. Sehingga rekan-rekan bisa memilih telur, kemudian berudu. Berudu itu apa? Kecebong. Kemudian kata muda dan juga kata dewasa. Maka jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 9. Daur hidup lalat yang benar adalah, lalat termasuk apa rekan-rekan? Lalat termasuk metamorfosisnya adalah sempurna.
Jika sempurna, maka fasenya terdiri atas telur, larva, pupa, dan imago. Maka rekan-rekan bisa memilih telur, larva, pupa, dan imago. Imago tadi apa? Lalat dewasa. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kemudian kita lanjutkan daur hidup kupu-kupu. Yang benar adalah, nah ini kan kalau untuk kupu-kupu nih seperti halnya nyanyian yang biasa dinyanyikan ya, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kan seperti itu. Nah sama ya, kupu-kupu dia termasuk metamorfosisnya adalah metamorfosis sempurna ya. Maka kalau dia sempurna terdiri atas apa saja? Telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu yang B. Ini ya gambarnya rekan-rekan sekalian. Kemudian kita lanjutkan ke daur hidup semut ya. Semut merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Terdiri atas apa sajakah? Yaitu adalah karena sempurna, telur, kemudian larva, setelah itu pupa atau kepompong, dan yang keempat adalah imago atau semut dewasa. Maka jawaban yang tepat adalah B, telur, larva, pupa, dan semut dewasa. Kita lanjutkan di nomor 12. Daur hidup capung yang benar adalah untuk capung sendiri dia mengalami metamorfosisnya tidak sempurna ya. Kalau tidak sempurna berarti terdiri atas telur, nimfa, hewan muda, dan kemudian hewan dewasa. Maka jawaban yang tepat adalah telur, nimfa, ya telur, nimfa, dan imago. Maka jawabannya adalah D. Kemudian nomor 13, daur hidup belalang yang benar adalah untuk belalang sendiri melalui metamorfosisnya juga tidak sempurna karena hanya ada 3 fase. Yaitu apa saja? Belalang ya bermula dari telur, nimfa, hewan muda, dan kemudian hewan dewasa atau belalang itu sendiri. Maka secara urutan yang tepat adalah telur, kemudian nimfa atau belalang muda, dan juga imago. Oke, untuk nomor 14, daur hidup kecoa yang benar adalah karena kecoa juga termasuk metamorfosis tidak sempurna, terdiri atas telur atau OTK, kemudian anak kecoa atau nimfa, dan kecoa dewasa atau imago. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, telur, kemudian kecoa muda atau nimfa, dan imago. Kemudian yang nomor 15, apabila bentuknya seperti ini rekan-rekan. Di bawah ini hewan yang memiliki fase perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok perbedaannya. Berarti Anda harus bisa menyimpulkan tidak terlalu mencolok ini berarti apa? Berarti adalah metamorfosis tidak sempurna. Karena kalau mencolok perbedaannya itu termasuk metamorfosisnya adalah metamorfosis sempurna. Kalau tidak mencolok berarti tidak sempurna. Berarti terdiri atas 3 fase saja dari telur, nimfa, dan imago. Siapa saja yang termasuk di dalam tidak sempurna? Yaitu adalah kutu daun, kepik, dan jangkrik. Yang C ya. Karena apa? Karena A. Kenapa salah? Karena lalat itu adalah sempurna. Kemudian yang B. Karena ada apa? Ada semut. Di mana semut juga sempurna. Kemudian yang D. Ada semut lagi. Semut juga sempurna. Kemudian yang E, belalang tidak sempurna, jangkrik tidak sempurna, tapi ada kumbang yang dia sempurna. Maka yang tiga-tiganya metamorfosisnya tidak sempurna adalah yang C, begitu. Untuk rayap apa? Rayap tidak sempurna juga ya. Kemudian kecoa juga tidak sempurna. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 16 bertemu lagi dengan hukum Newton yang kedua rekan-rekan ya. Hukum Newton yang kedua menerapkan rumusan sigma F sama dengan M kali A. Tapi dengan gambar seperti ini model-modelnya. Yaitu ada resultan dari gayanya. Ada 50 Newton, 50 Newton di arah yang berlawanan, dan juga 10 Newton. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Suatu balok bermasa 2 kg diberi gaya seperti di gambar. Berapakah percepatan yang dialami balok tersebut? Maka kita bisa menghitung sigma F-nya terlebih dahulu. Yang berlawanan akan dikurangkan rekan-rekan semuanya ya. Berarti yang ke arah kanan kan 50 Newton ditambah 10 Newton dikurangi yang berlawanan 50 Newton. Berarti 60 Newton dikurangi 50 Newton, yaitu adalah 10 Newton. Atau lebih cepat
yang berlawanan kita coret aja 50 Newton dengan 50 Newton. Sisanya 10 Newton. Karena pertanyaan ada percepatan atau A, tinggal kita masukkan. Sigma F-nya 10 Newton, masanya 2 kg dikali A. Berarti A-nya berapa? 10 Newton dibagi 2 kg. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 apa? Meter per second kuadrat. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, demikian video pembahasan mengenai FR di tahap yang kedua dengan berbagai ulasan. Nantikan video-video secara maraton yang akan kita upload terus ya untuk mendampingi rekan-rekan yang akan berjuang di hari yang ketiga dan hari-hari yang seterusnya. Kami berdoa bersama membersamai rekan-rekan semuanya semoga sukses menjadi ASN di tahap yang kedua. Salam hebat, salam cerdas mentor PPPK. Jika rekan-rekan merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, dan share ke rekan-rekan pejuang PPPK yang lainnya. Semoga rekan-rekan sukses menjadi ASN di tahap yang kedua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan terima kasih.